siang teman-teman, kembali berjumpa dengan podcast Bina Berdaya Bangsa. Kali ini bersama saya Eko dan narasumber kita Kak Jenis. Halo Kak Jenis, apa kabar hari ini Kak? Halo Eko, ya kabar saya cukup baik sih, saya bersyukurnya. Wah mantap Kak, syukur ya. Semoga teman-teman yang nonton podcast ini juga selalu berada dalam kondisi yang baik dimanapun teman-teman berada. Di podcast kali ini kita akan membahas salah satu bentuk bahasa kasih, yaitu waktu berkualitas. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya tentang apa itu bahasa kasih, bisa cek video podcast Bina Berdaya Bangsa di kolom deskripsi untuk mengetahui detail mengenai bahasa kasih. Di podcast kali ini kita akan membahas salah satu bentuk bahasa kasih, yaitu waktu berkualitas dan pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin saya mau tanya dulu nih ke Kak Jenis. Kira-kira apa sih Kak yang dimaksud dengan waktu berkualitas dan bagaimana mengetahui atau bagaimana ciri-ciri anak dengan bahasa kasih waktu berkualitas? Oke, terima kasih ya Eko. Saya coba menjelaskan sedikit. Nah, seperti Eko bilang, memang kalau belum tahu apa itu bahasa kasih, nanti bisa melihat podcast yang lain. Mungkin saya tambahkan sedikit sebelum saya mau sharing kira-kira apa itu waktu berkualitas adalah yang 5 bahasa kasih itu sesuatu yang konsep dari beliau Bapak Gary Chapman. Dan dia ada perkataan yang dia bilang, di dalam setiap anak ada tangki emosi yang menunggu untuk diisi dengan cinta. Saya merasa ini sesuatu yang penting dan mungkin kasih manfaat untuk kita tahu. Nah, yang kalau waktu berkualitas yang salah satu dari 5 bahasa kasih itu, intinya adalah kebersamaan. Nah, yang penting itu kebersamaan yang secara intensional. Yang biasanya berdasarkan 2 orang. Tidak hanya bisa 2 orang, tapi biasanya 2 orang. Jadi kita mau cari waktu yang bermakna atau yang benar terasa orang tersebut gitu. Kalau bahasa Inggris mungkin kita pakai bahasa meaningful gitu ya. Jadi ini waktu yang seseorang atau anak, karena memang kita mau tanyain bagaimana dengan anak, maksudnya berarti anaknya diberikan sepenuh perhatian dan tidak diburu-burukan gitu ya. Itu kira-kira waktu berkualitas. Nah, juga ditanyainnya kayaknya bagaimana bisa mengetahui ciri-ciri anak ya yang punya bahasa kasih waktu berkualitas. Nah, yang berikutnya tidak ada formula yang pasti ya gitu. Iya, betul. Tetapi bisa kasih tanda-tanda atau kasih clue yang kalau kamu punya anak yang mungkin punya bahasa kasih yang waktu berkualitas. Nah, kalau punya anak yang sering mau bersama kamu, kayaknya setiap apa kali kamu melihat, oh anaknya ada di situ ya dengan kamu ya. Jadi mereka benar-benar mau bersama kamu ya. Khususnya mereka mau menghabiskan waktu berdua ya, mungkin sama mama atau papa atau siapa saja gitu. Nah juga kalau anaknya yang bisa senang hanya duduk bersebelahan atau beraktivitas yang sama. Jadi misal nonton, ngobrol, masak, jalan-jalan, tertawa pun atau main game bareng gitu. Sebenarnya yang disebutkan, saya merasa ini yang paling penting. Mereka selalu mau bersama, mau menghabiskan waktu berdua dalam hal seperti yang saya sebut. Tapi saya mau tambah bahwa sebenarnya itu tidak harus punya banyak omongan. Karena sebenarnya bisa cukup aja berbagi waktu dan tempat yang sama pada waktu yang sama. Dan kalau boleh saya bisa kasih contoh, boleh enggak? Silakan Kak Oke. Jenis. Saya mau kasih contoh. Jadi keponakan saya, salah satunya namanya Donovan. Dan saya ada suatu hari saya sadar, kayaknya Donovan sebenarnya bahasa kasih dia waktu berkualitas. Kenapa? Donovan bisa senang sekali main game komputer, ya gitu. Dia bisa senang sendiri, tidak harus ada orang gitu. Nah, biasanya kalau dia main game, saya keluar, saya cari tempat yang lain, mungkin pekerjaan saya atau nonton TV gitu kan. Tapi suatu hari saya duduk di ruang keluarga. Dan dia lagi main gitu, saya duduk di sofa dan seperti itu. Nah, dia senang, saya senang. Dan sewaktu-waktu dia bilang,
Tante Janis, kamu melihat apa yang saya lakukan? Oh, saya belum lihat. Jadi dia replay gitu, dan dia Tapi menjelaskan, dan dia sangat senang gitu. Terus dia balik lagi, saya balik lagi gitu. Jadi sebenarnya kami ada waktu berdua. Jadi memang itu bagus kalau bisa melakukan aktivitas yang sama, tapi itu tidak harus begitu. Kayaknya ada sesuatu yang khusus. Aku ada di situ, Donovan ada di situ, sewaktu-waktu dia bisa cek, Tante, sudah melihat, Tante, mau ceritakan dan seperti itu, dan kayaknya saya sudah, kayaknya dia ada waktu berkualitas gitu. oke. Nah, jadi saya merasa kira-kira begitu bisa tips ya atau tanda anaknya mau waktu berkualitas. Oke. Baik, Kak Jis. Berarti memang lebih mudah terlihat ya ketika anak atau anak dengan orang tuanya itu berada dalam satu waktu yang sama dan mereka merasa enjoy meskipun mereka tidak melakukan hal yang sama persis, tapi karena ada kondisi, ada fisiknya di situ, jadi mereka merasa nyaman juga ya, Kak ya. Dan Betul, ya, poin penting yang saya coba highlight itu adalah poin kebersamaan nih, Kak ya. Nah, kalau misalnya betul. kita bahas terkait kebersamaan nih, Kak. Nah, kira-kira gimana sih, Kak, tips dari Kak Jenis untuk orang tua di luar sana untuk membangun waktu yang berkualitas dengan anak melalui kebersamaan itu, tapi bukan hanya mendampingi anak, Kak, tapi juga bisa membuat anak merasa nyaman dan anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Kadang-kadang kan masih banyak orang tua yang mungkin datang di sana, tapi gesturnya ataupun bahasa tubuhnya itu tidak membuat anak merasa nyaman gitu. Kira-kira ada tips nggak, Kak, dari Kak Jenis terkait itu? Iya, saya bisa kasih sedikit tipsnya. Hmm. Nah, salah satu yang penting yang saya mungkin sudah menyentuh tadi di awalnya adalah memberikan sepenuh perhatian. Oke. Nah, saya tahu ibu-ibu, bapak-bapak, ini mungkin tidak selalu gampang, tapi ini sesuatu yang penting dengan waktu berkualitasnya gitu. Mhm. Jadi sebaik bisa coba kasih waktu yang spesial secara rutin dan konsisten yang perhatikan kamu bisa dikasih pada anaknya gitu. Jadi mungkin baik kalau coba lihat aktivitas mingguannya gitu. Oke. Kalau ada jam tertentu atau hari yang tertentu yang tidak sepadat gitu, simpan setidaknya 15 menit lah gitu. Yang biar bisa menikmati waktu berkualitas sama anaknya gitu ya. Nah, seperti saya bilang, saya tahu ini tidak akan selalu gampang, tapi semoga kita semua bisa cari setidaknya 15 menit lah gitu. Kalau bisa per hari ya, tapi kalau tidak bisa per hari, mungkin setiap 2 hari atau seperti itu. Tapi yang penting cari waktu yang khususnya yang bisa kasih penuh atau sepenuh bisa perhatian. Itu yang pertama. Nah, misalnya contoh, kalau ada anak yang tertarik main di dapur ya, cowok atau cewek, memperbolehkan mereka masuk dan masak bersama kamu gitu. Ya, kasih mereka tugas kecil seperti nyuci sayurnya atau motong cabai dan sebagainya. Nah, saya tahu Kak ya, waktu masak bisa agak stres atau mungkin harus dilakukan secara cepat-cepat dan mungkin kamu bisa terasa agak terganggu anak-anak ya. Tapi kalau bisa coba gitu. Dan ini kenapa saya bilang yang paling penting dulu, coba kasih waktu spesial, coba cari tahu waktu tertentu kamu bisa kasih penuh perhatian. Jadi kalau mereka selalu mau di dapur, oke. Nah, oke, saya coba cari waktu khusus, saya sama kamu bisa di dapur. Ini satu. Nah, bisa coba main game bareng yang mereka suka. Nah, tadi saya sebutkan Donovan. Dia ada adiknya Gabriel gitu. Dan mereka berdua suka main game komputer bersama ya. Saya sendiri sangat bodoh dengan game seperti itu. Benar-benar saya bodoh ya. Akan tetapi sewaktu-waktu ku main bersama mereka, baru kemarin mereka minta saya main dengan mereka. Dan mungkin mereka shock karena saya bilang, oke ya, saya akan main. Mereka excited banget sampai ceritakan ke papa, Tante Janis akan main gang bisa sama saya gitu. Nah, waktu kami main mungkin kira-kira sejam, dan memang saya enjoy sih. Saya tidak menang salah satu ronde, akan tetapi gitu, saya tahu saya menang dalam hati mereka. Hati mereka atau tangki emosi itu diisi karena saya bisa melihat dari respons mereka, senyum-senyum, mereka senang sekali dan mereka juga nggak apa-apa Kak Janis, nanti nggak lain kali mungkin kamu bisa menang atau seperti itu. Jadi main game bareng bersama yang mereka suka gitu. Jadi bukan hanya yang saya suka tapi yang mereka suka.
Dan memang karena mereka tahu saya merasa agak bodoh, pasti mereka sadar bahwa Kak Janis benar bangga apa-apa mengorbankan atau gagal untuk main bersama kami. Nah, satu lagi yang mungkin tipsnya bisa bacakan cerita dengan mereka, mungkin setelah sudah mengerjakan PR bersama, karena ini juga bisa waktu berkualitas, mungkin pas sebelum mau tidur, bacakan sedikit cerita gitu. Itu juga bisa bangun waktu berkualitas. Dan mungkin tips yang satu, dan ini tidak semuanya, tapi mungkin yang paling gampang coba dilakukan, sewaktu-waktu kasih surprise, ajak mereka ke tempat khususnya gitu. Makan makanan yang khusus bersama atau kira-kira seperti itu. Nah, maaf, boleh saya tambah satu lagi? Oke, silakan Kak Jis. Hanya saya mau bilang kenapa hal seperti ini penting, saya mau sharing ini. Karena psikolog anak menyatakan bahwa anak-anak memiliki kebutuhan emosional dasar tertentu yang harus dipenuhi jika mereka ingin stabil secara emosionalnya. Dan dengan hal seperti ini, coba cari tahu apa bahasa kasih mereka. Anak-anak cenderung berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab gitu. Saya hanya mau tambah itu. Wah, oke, sangat menarik Kak Jenis. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisa saya coba tarik kesimpulan, berarti memang bagaimana kita bisa mengenal anak-anak dan juga mencoba mencari waktu khusus. Dan kalau bisa mungkin itu menjadi rutinitas ya, supaya kita ada waktu terus-menerus dengan anak, menghabiskan waktu bersama, supaya tangki kasihnya mereka tuh selalu terpenuhi setiap harinya Kak Jenis ya. Betul, betul sekali. Nah, oke, ini sorry sedikit Kak Jenis, mungkin ini ada gangguan nih di sini. Di sini Sama. juga ada sebenarnya. Oke, nah ini ada satu lagi Kak yang mau saya tanyakan tadi. Menarik yang tadi Kak Jenis bilang, tidak perlu terlalu banyak komunikasi dengan anak, tapi yang penting kehadiran dan kebersamaannya gitu ya Kak ya. Nah, kadang kan orang tua tuh mungkin masih banyak yang cenderung pola komunikasinya cenderung menggurui ataupun seperti membuat anak merasa tidak nyaman gitu ya dalam beberapa waktu. Nah, kira-kira ada tips nggak sih dari Kak Jenis untuk membangun pola komunikasi yang baik untuk orang tua dan anak supaya mereka bisa menghabiskan waktu berkualitas itu dengan maksimal? Ya, terima kasih Eko. Saya mungkin kasih kira-kira 3 tips ya, yang semoga membantu hal yang saya sudah coba sharing. Nah, jika anak datang dan mau berbicara, kalau anaknya, sebenarnya saya merasa ini untuk semua anak ya, tapi khususnya untuk anak kalau bahasa kasih mereka waktu berkualitas, kalau mereka datang dan mau berbicara, cobalah hentikan apa aja yang kamu sedang lakukan gitu, dan kasih mereka kontak mata dengan mereka gitu ya. Siapa tahu mungkin mereka hanya mau tanya satu pertanyaan gitu. Tapi kalau misalnya saya begini dan mereka omong, mereka tidak akan merasa punya perhatian penuh saya. Dan saya sudah bilang beberapa kali, ini sesuatu yang penting dengan bahasa waktu berkualitas. Orang harus merasa mereka diberikan perhatian penuh kamu. Jadi kalau mereka datang, cobalah berhenti sebentar gitu, kasih kontak mata, mereka akan tahu, oh benar saya dikasih perhatian, mereka bisa sharing apa, tanya apa, dan diteruskan gitu. Nah, yang kedua, jika anak datang cari waktu bersama, cobalah simpan HP-nya atau simpan pekerjaannya. Ini memang nyambung dengan yang pertama gitu. Coba untuk sebentar simpanlah, kasih perhatian. Memang kalau kamu berdua mau main game di HP dan silakan masih pegangnya gitu. Tapi kalau mereka datang mau cari waktu, siapa tahu mereka hanya mau peluk atau seperti itu atau apa aja, coba simpan apa aja HP-nya, apa aja kasih perhatian penuh. Nah, dan ini juga bisa secara konsisten tanyakan secara personal, bagaimana hari kamu hari ini, ya? Mungkin bisa tambah, apa yang paling menyenangkan kamu hari ini? Atau adakah hal yang tidak menyenangkan, dan sebagainya. Dan pertanyaan seperti ini, komunikasi seperti ini, bisa dilakukan mungkin waktu pulang sekolah, gitu kan. Mungkin daripada hanya, wah kayaknya coba pulang dan seperti itu. Dan memang saya
pas mengerti ini bisa waktu stres ya. Saya sering antar sekolah dan seperti itu. Nah, coba gitu ya, kalau mau pulang, semoga bisa agak lebih pelan dan bisa tanya, "Ya, bagaimana hari ini? Apa yang menyenangkan hari ini? Wah, ada sesuatu yang agak lucu hari ini," atau sebagainya. Tapi juga bisa tanya, "Apakah hari ini ada sesuatu yang tidak menyenangkan?" Jadi ini bisa waktu pulang sekolah, tapi ini juga bisa misalnya kalau coba secara rutin kasih beberapa menit ekstra pas sebelum anak mau tidur. Jadi sebelum mereka mau tidur gitu, kasih waktu sedikit ekstra, kamu bagaimana hari ini? Saat ini kamu mau tidur, ada yang mau ditanyain, ada yang mau diceritakan, atau seperti itu. Jadi saya merasa ini bisa tiga yang gampang, dan saya mau memastikan, mungkin menggaris bawahi lagi, ini semuanya mungkin khususnya dengan waktu berkualitas, coba cari sesuatu yang konsisten gitu dan secara rutin. Karena saya juga merasa ini bisa membantu kita sebagai tantau, orang tua, karena memang kehidupan bisa sibuk kan. Tapi memang untuk anak-anak, kalau ini secara rutin, kamu ada waktu khusus untuk mereka, waktu khusus untuk tanya, main bersama, mereka juga akan belajar. Ini tidak berarti mereka tidak akan minta sesuatu di waktu lain, tapi memang kalau mereka udah, oh ini terbiasa, saya tahu nanti misalnya jam 4, ibu akan sama saya, mungkin mereka tunggu gitu kan sesuatu, dan berdua bisa ada rutin untuk waktu berkualitas juga. Jadi ini juga bisa membantu ya. Semoga kira-kira ini menjawab ya pertanyaannya. Ya, wah ini sangat clear ya Kak. Berarti di sini saya bisa lihat bahwa untuk membangun waktu berkualitas dengan anak itu perlu kita mencari waktu khusus dan juga membangun pola komunikasi memang berfokus pada anak gitu. Jadi ketika kita Betul. bersama dengan anak, kita lepaskan misalkan ada pekerjaan kita atau handphone kita coba lepaskan dulu, tapi kita coba fokuskan perhatian kita kepada anak supaya anak juga merasa nyaman dan memiliki waktu berkualitas dengan kita ya Kak Jenis. Iya, betul, betul. Ah, Dan saya mau bilang lagi, memang kalau kita sudah melakukan ini secara rutin, karena memang anak-anak juga harus tahu, kita tidak akan selalu bisa menghabiskan semua waktunya untuk mereka ya, karena kita mungkin ada anak-anak lain, ada pekerjaan lain dan seperti itu. Tapi memang kalau sudah ada secara rutin gitu, mereka juga belajar, dan ini juga kasih pola untuk mereka, bagaimana mereka harus dengan anak-anak yang lain, orang lain juga nanti, untuk mereka kasih waktu berkualitas untuk orang lain juga. Oke, Oke, sangat menarik Kak Jenis diskusi kita kali ini. Semoga diskusi kita kali ini bisa bermanfaat untuk orang tua di luar sana ya Kak, terutama dalam Iya, memahami anak-anak, bagi mereka betul. yang terutama anak-anak yang memiliki bahasa kasih waktu berkualitas. Oke. Terima kasih sekali lagi Kak Jenis dan Sama. teman-teman podcast Bina Berdaya Bangsa yang sudah menonton podcast kita hari ini. Saya Eko dan Kak Janis pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Sampai jumpa di podcast Bina Berdaya Bangsa selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya. Salam pemberdayaan. Dalam pemberdayaan.